Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai yang ke-17. Kita akan membaca silih berganti. Mungkin bisa ditayangkan Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai yang ke-17. Kita akan baca secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Perintah supaya saling mengasihi, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan lalu membagikan firman Tuhan, sehingga firman ini betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon hikmat daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan ini betul-betul menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, di mana saat pagi hari ini Kau masih berikan waktu kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu bukan kehendak manusia, namun kehendak-Mu yang terjadi. Biarlah roh hikmat, pengertian, pewahyuan Kau anugerahkan atas hamba-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu ini betul-betul hidup di dalam hati kami. Di dalam nama Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, doa yang kami naikkan. Amin. Salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu, tema firman Tuhan saat pagi hari ini yaitu kasih yang berkorban atau katresnan ingkang berkorban. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca merenungkan firman Tuhan atau dengan judul kasih, judul saat pagi ini yaitu kasih yang berkorban, karena Bapak Ibu besok pagi kita akan memasuki yang namanya hari Valentine atau hari kasih sayang. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar kisah tentang sejarah Valentine. Saya mempelajari Bapak Ibu bahwa Valentine adalah hari kasih sayang jatuh pada tanggal 14 Februari oleh Gereja Ortodok Timur memaknai hari raya Santo Valentinus atau perayaan cinta dan kasih sayang, dan itu banyak dirayakan di Gereja Anglikan, Gereja Ortodok atau Gereja Timur yaitu Gereja Lutheran. Bahkan umat Kristen datang merayakan hari suci yang merayakan beberapa martir Kristen yang mati. Jadi ini sejarah Valentine secara sekilas. Namun di Eropa Bapak Ibu adalah sebuah kebiasaan milik kekasih, kemudian menyebar ke seluruh Eropa, kemudian ke Amerika. Lalu Valentine juga ada orang-orang yang memberikan bunga atau coklat sebagai bentuk kasih sayang
dan orang yang paling disayangi. Mungkin Bapak Ibu, ini sejarah anak-anak muda juga yang sedang jatuh cinta memberikan bunga kepada kekasihnya. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, renungan saat pagi hari ini yang akan kita renungkan dari ayat, yaitu ayat yang ke-13 dan yang 14. Demikianlah firman Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Wonten bahasa Jawa ini pun mekaten, ora ana katresnan kang gedene luwi katresnane wong kang ngetokake nyawane kanggo nglabuhi mitra-mitrane. Kowe iku mitraku menawa kowe padha nglakoni pepangkonku marang kowe. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca merenungkan firman Tuhan ini dari kitab Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, dan saya belajar tentang kata tema kasih. Mungkin Bapak Ibu, kalau kita sering mendengar yang namanya kata kasih, mungkin itu mudah untuk diucapkan. Apalagi setiap minggu kita juga membaca yang namanya hukum kasih. Dan hukum kasih seakan-akan itu mudah Bapak Ibu. Tetapi ternyata praktek kasih itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ini sebuah perenungan yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Ketika kemarin sore saya membaca merenungkan firman ini, ternyata kasih yang berkorban itu tidak mudah. Apalagi kita harus berkorban kepada mungkin orang-orang yang mungkin memusuhi kita. Itu tidak mudah. Kalau kita mengasihi kepada orang-orang yang senang dengan kita, yang suka dengan kita, itu mudah. Tetapi ketika kita mengasihi, mungkin malah mengasihi musuh, itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Tapi ketika saya membaca merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, ada suatu pesan khusus yang sangat luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita membaca merenungkan kembali ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mungkin Bapak Ibu tentang memberikan nyawa, mungkin ada orang yang berpikir berarti saya harus siap dibunuh ketika saya memberikan nyawa. Ternyata memberikan nyawa itu bukan kita harus dibunuh. Memberikan nyawa artinya kita merelakan apa yang seharusnya menjadi hak kita untuk dipakai menolong seorang sahabat. Satu contoh Bapak Ibu, sebenarnya kemarin saya sudah mempersiapkan uang 100.000, tapi ternyata saya lupa Bapak Ibu, karena ternyata uang yang seharusnya saya persiapkan harus dipakai untuk membayar dagangan. Jadi akhirnya uang ilustrasi itu tidak saya jadi bawa. Tetapi ketika saya merenungkan tentang uang 100.000 Bapak Ibu, itu kasih yang memberikan, itu rela sekalipun kita sedang butuh, tetapi ketika ada seorang sahabat membutuhkan, kita itu mengikhlaskan untuk memberi. Itu berarti kasih itu dilakukan. Karena Bapak Ibu, yang namanya orang memberi kepada seorang sahabat itu mengikhlaskan apa yang seharusnya. Mungkin Bapak Ibu, kalau sehari kita makan 3 kali, mungkin kalau dikrus dengan uang, 1 kali makan paling minim itu 10.000, paling minim. Tapi kalau kita jajan di warung, itu paling minim 15.000.
Karena beberapa hari yang lalu ketika kita ada acara diundang ke Semarang, satu nasi kotak itu harga 15.000. Berarti kalau 3 kali makan berarti 45.000. Itu kalau dikalkulasikan dengan uang. Tetapi ketika ada seorang sahabat yang sedang kesulitan, kita ikhlas memberikan uang yang tersebut 100.000, berarti sama saja kita sedang mengurangi jatah makan 2 hari lebih. Itu kan namanya yang kasih yang memberi. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, ada sebuah kisah yang sangat menyentuh hati saya, Bapak Ibu. Saya pernah mempunyai seorang teman, seorang sahabat. Dulu waktu sekolah pekerjaannya hanya bertengkar, ribut. Tapi beberapa hari yang lalu dia datang ke gedung tiba-tiba, Bapak Ibu, tanpa saya sengaja, tanpa saya tanpa WA, tanpa hubungan. Dan sudah 38 tahun, Bapak Ibu, saya bertemu dengan 36 tahun saya bertemu dengan beliau. Tapi ketika dia menceritakan sebuah pergumulan yang sampai ketika saya ingat semalam itu, Bapak Ibu, sampai saya merintih. Kenapa, Bapak Ibu? Ternyata dia adalah seorang yang pernah disakiti oleh orang yang harusnya mengasihi dia. Dia sampai punya anak 2 dan anaknya itu diterlantarkan. Bahkan ketika dia bersaksi, Bapak Ibu, selama 25 tahun dia harus berjuang untuk menghidupi anaknya sampai anaknya besar. Bahkan sampai dia harus bekerja di luar negeri. Bahkan di luar negeri sampai dia harus dipenjara, Bapak Ibu. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa ketika dia bersaksi. Bahkan akibat itu dia nyampe punya dendam yang berkepanjangan karena dia juga disakiti oleh suaminya, oleh mertuanya. Bahkan akhirnya mertuanya itu sampai dipanggil pulang Tuhan. Dia susah sekali melepaskan pengampunan. Tapi ketika dia datang, akhirnya saya dengan teman mengingatkan bahwa kita harus mengampuni, melepaskan pengampunan. Ya memang Bapak Ibu, yang namanya melepaskan pengampunan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Apalagi kalau kita berbicara tentang kasih terhadap sesama atau orang-orang yang mengasihi kita itu mudah. Tetapi ketika mengasihi dengan orang-orang yang memusuhi kita itu tidak mudah, Bapak Ibu. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya itu harus setiap saat mengampuni. Karena apa, Bapak Ibu? Saya berbicara seperti ini karena saya praktek, Bapak Ibu. Setiap hari saya mendoakan orang-orang yang sudah menyakiti hati saya, hatinya Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, saya bisa bercerita sedikit. Saya pernah berusaha dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba saya harus ditipu orang, nilainya tidak sedikit, Bapak Ibu, jutaan rupiah. Bahkan sampai sekarang pun saya juga tetap harus mengampuni. Mengampuni bukan hanya orang-orang tersebut, tapi orang-orang yang secara tidak saya sadari itu juga menyakiti orang-orang yang terdekat. Tapi setiap hari saya melepaskan pengampunan. Akibat dari dampak pengampunan itu apa, Bapak Ibu? Yang saya rasakan adalah hidup damai sejahtera. Damai sejahtera bukan diukur dengan materi, tapi ternyata damai sejahtera adalah suasana hati. Setiap hari saya dikirimkan renungan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sekalipun memang tidak semua harus saya baca, Bapak Ibu, karena banyak sekali. Tapi intinya, Bapak Ibu, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus saling mengasihi. Karena kasih itu harus dipraktekkan. Kasih bukan hanya teori. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ada nama nyanyian yang dinyanyikan oleh sang legenda campursari yaitu Pak Mantos.
Itu ada ojo sok pijer lamis. Itu ternyata Bapak Ibu, kasih itu bukan hanya sekedar lamis. Lamis itu bukan hanya dari mulut, tapi betul-betul kasih yang dipraktekkan. Dan ini memang tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi ketika ada yang namanya perayaan Hari Valentine, Hari Kasih Sayang. Kita itu betul-betul harus mengasihi. Mungkin mengasihi bukan hanya sekedar memberi coklat atau memberi bunga kepada orang yang kita kasih, tapi paling tidak kita itu harus terus mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Paling tidak Bapak Ibu, kita orang Gedong harus terus mendoakan orang Gedong supaya Gedong itu betul-betul mengalami transformasi, mengalami perubahan. Bahkan setiap orang-orang Gedong betul-betul mengalami Tuhan setiap saat. Dan ini juga sebuah dukungan. Saya terus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan terus memberkati setiap orang-orang Gedong, sehingga orang-orang Gedong atau jemaat Gedong itu betul-betul praktek kasih. Ketika Bapak Ibu membaca kembali tentang ayat yang ke-14, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini juga Bapak Ibu, kalau kita membaca kembali, kamu adalah sahabatku. Sahabat siapa? Yaitu sahabat Yesus. Ketika Bapak Ibu saya membaca, merenungkan, apalagi tadi malam, saya betul-betul bergumul. Apakah saya ini menjadi sahabat Yesus atau musuh Yesus? Ini buat saya secara pribadi Bapak Ibu. Dan saat pagi hari ini untuk kita renungkan bersama. Apakah kita ini menjadi sahabat Yesus? Apa jadi musuhnya Yesus? Menjadi sahabat Yesus berarti menjadi pelaku firman. Tapi kalau menjadi musuh Yesus berarti kita ini hanya lamis. Lamis itu apa Bapak Ibu? Yaitu seperti yang dikatakan, ucapan dengan perilaku atau dengan hatinya itu beda. Itu lamis. Itu berarti kalau kita menjadi seperti itu, berarti kita sedang menjadi musuhnya Yesus, bukan menjadi sahabat Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi sahabat Yesus. Yaitu menjadi sahabat Yesus artinya setiap saat terus melakukan firman, menjadi pelaku-pelaku firman. Dan menjadi pelaku firman itu artinya apa? Orang lain bisa merasakan dampak dari apa yang kita lakukan. Makanya dalam ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namamu diberikan kepadamu. Nah ini Bapak Ibu, dampak ketika kita menjadi sahabat Yesus, kita itu akan berbuah, dan buah itu akan dirasakan oleh orang lain. Apakah buah itu manis atau buah itu asam atau kecut? Karena buah itu ada dua Bapak Ibu, manis dan asam. Asam itu namanya buah yang belum matang, tapi buah yang sudah matang pasti manis. Dan itu juga gambaran kedewasaan setiap orang-orang Kristen, setiap orang-orang yang percaya, yang sudah dewasa di dalam Kristus, pasti buahnya itu manis. Buah apa? Yaitu buah pertobatan. Dan orang lain juga bisa merasakan. Makanya dampak dari orang-orang yang sudah dirubah Tuhan, orang lain itu akan merasakan, oh ternyata orang Kristen itu hidupnya berbeda, hidupnya berbuah, tidak suka menyakiti, bahkan mungkin tidak mengatakan hal-hal yang tidak benar. Mungkin dulu sebelum kita mengenal Tuhan,
kita sering keluar yang namanya kebun binatang atau kata-kata kotor. Tapi setelah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, hidup kita itu betul-betul menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana artinya apa Bapak Ibu? Bisa mengelola kata-kata, mengelola ucapan dengan baik. Dan itu ternyata adalah dari hati. Mungkin Bapak Ibu, kalau minggu-minggu ini kita sedang ada PA bersama, itu ada dasarnya Bapak Ibu. Dari kitab Amsal 4 ayat yang ke-23. 4 ayat yang ke-23, demikianlah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Mungkin Bapak Ibu firman ini sudah sangat kita hafal. Tapi sejauh mana kita mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Karena memang setiap anak Tuhan, setiap orang percaya itu ketika mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, itu juga dari hatinya memang tidak benar. Tapi kalau kata-katanya benar, kata-katanya itu menjadi berkat. Dan situ diukur dari ini. Amsal 4 ayat 23. Makanya kita harus menjaga hati. Menjaga hati setiap saat. Karena dengan menjaga hati Bapak Ibu, hidup kita itu akan bisa menjadi berkat. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pada akhirnya perkataan-perkataan itu akan menjadi berkat. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan, saat pagi hari ini kita betul-betul menjadi pelaku-pelaku kasih. Dan kasih itu harus kita praktekkan kepada orang-orang yang terdekat kita. Seorang suami harus mengasihi istrinya, mengasihi anaknya, lalu kepada tetangganya, mungkin kepada orang-orang yang menyakiti pun kita tetap harus kasihi, tetap doakan, kita berkati. Itu namanya kasih yang rela berkorban. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini memberi dampak setiap kita sebagai orang-orang gedong yang 100% adalah orang-orang Kristen. Betul-betul menjadi 100% orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Ketika saya melihat YouTube, itu Pak Musa itu sedang bersaksi di Gepas, itu ada 100% orang Kristen. Mari kita praktekkan yang 100% Kristen itu betul-betul mempunyai Kristus, yaitu Kristus yang terus berbuah setiap saat, sehingga pada akhirnya orang-orang akan diberkati. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, di mana hamba-Mu telah selesai berbicara berkata-kata. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami terus menjadi pelaku-pelaku kasih, hingga melalui keberadaan kami nama-Mu akan semakin dipuji, dipermuliakan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah Tuhan, kami akan pulang kiranya memberkati. Mari Bapak Ibu jemaat saudara Tuhan, kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan undur dari tempat ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Setelah kita berdoa, kita akan memuji nama Tuhan. Kita jemaat nomor 407 kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih di mana saat pagi hari ini Engkau masih berikan waktu kesempatan untuk kami bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah bersama. Kiranya Engkau sendiri yang terus tolong kami, berkati kami, bahkan semakin kami berjalan sesuai dengan terang firman-Mu,
hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, dan kami akan undur dari tempat ini. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita undur dengan doa berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yaitu Allah yang kita kenal di dalam satu nama yang hebat, nama yang luar biasa, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui karya Roh Kudus yang kita terbatas itu terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 407. Tuhanku Gembala kami.